Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliani Ramanda dari program studi akuntansi perpajakan semester 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi sektor publik dengan materi akuntansi pendapatan dan piutang. Materi yang akan saya sampaikan yaitu PPKD dan SKPD, pendapatan dan juga piutang. PPKD dan SKPD, menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, PPKD ialah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. PPKD ini bisa kita sebut juga sebagai sektor pelaporan. Nah, di dalam PPKD sendiri hanya ada satu PPKD, yaitu Sekretaris Daerah. Nah, sedangkan untuk SKPD, yaitu perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. SKPD ini bisa dikatakan juga sebagai entitas akuntansi. Dalam satu kabupaten atau kota hanya ada satu PPKD sebagai entitas pelaporan dan ada beberapa SKPD, yaitu entitas akuntansi. Hubungan PPKD dan SKPD ya dalam pemerintah daerah yaitu adalah kantor pusatnya hanya ada satu, yaitu PPKD, dan kantor cabangnya ada banyak, yaitu SKPD. Bisa dipermisalkan seperti itu. Kemudian, kontrol pencatatan pada PPKD dan SKPD itu berbeda. Pada persamaan akuntansi PPKD, pada bagian aset itu terdapat akun rekening SKPD, sedangkan pada SKPD rekening PPKD ada pada akun ekuitas. Jadi keduanya pencatatannya tidak sama. Kemudian ya, pendapatan LRA. Pendapatan LRA merupakan penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun berjalan yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Nah, pendapatan LRA ini bisa dikatakan sebagai basis kas, yaitu pencatatan adanya keluar masuk kas dalam daerah. Kemudian, pendapatan LRA diklasifikasi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang di dalamnya ada pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kemudian yang kedua, yaitu ada pendapatan transfer. Bisa kita lihat di sini pendapatan transfer dari pemerintah pusat ada beberapa. Kemudian yang ketiga ada pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain yang sah, contohnya pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Kemudian umumnya pendapatan transfer itu terjadi di PPKD. Lalu kita lanjut ke pendapatan laporan operasional. Nah, laporan operasional ini dia berbasis akrual. Pendapatan laporan operasional ini yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali. Kemudian, pendapatan LO ini klasifikasinya sama dengan pendapatan LRA sebelumnya, yaitu pendapatan transfer, pendapatan asli daerah, kemudian dan pendapatan lain-lain yang sah. Lalu pada jurnalnya atau pencatatannya, pendapatan yang diterima oleh PPKD dicatat di laporan
operasional dan juga laporan realisasi anggaran. Laporan operasional dengan akun RK PPKD atau bank daerah, atau misalnya jika di daerah Lampung yaitu Bank Lampung pada debit, dan pendapatan LO berada di sisi kreditnya. Kemudian untuk jurnal LRA yaitu pada debit dicatat sebagai perubahan sal dan kreditnya pendapatan LRA. Kemudian untuk pendapatan yang diterima SKPD pada jurnal LRA-nya yaitu kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LO di sisi kreditnya. Kemudian untuk jurnal LO, perubahan sal pada pendapatan LRA. Kemudian juga sedikit berbeda untuk pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran ke PPKD itu untuk pencatatan di SKPD-nya itu menggunakan jurnal RK PPKD pada kas di bendahara penerimaan. Kemudian untuk jurnal PPKD-nya yaitu RK PPKD pada rekening SKPD. Kemudian yang terakhir yaitu piutang. Piutang itu merupakan hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Atau bisa kita contoh seperti pajak daerah, retribusi, atau karena pemberian pinjaman ke pihak lain. Kemudian piutang pendapatan itu dibagi menjadi dua, yaitu piutang pendapatan dan piutang lainnya. Nah, di dalam piutang pendapatan ini terdapat piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, piutang pendapatan lainnya. Kemudian yaitu piutang lainnya ada bagian lancar tagihan jangka panjang. Kemudian untuk pencatatan piutang sendiri itu untuk pencatatan piutang hanya dicatat pada laporan operasional saja karena bukti fisik uang atau pembayarannya belum dilakukan, belum kita terima uangnya. Oleh karena itu, hanya dicatat pada laporan operasional saja dengan akun piutang di debit dan pendapatan laporan operasional di kredit. Kemudian pada saat diterima, baru kita catat kepada dua laporan, yaitu laporan operasional dan laporan LRA. Nah, pada saat diterima, pada saat kas masuk, itu di laporan operasionalnya disajikan pada akun kas di kas daerah pada piutang. Nah, piutang ini kita tulis sebagai piutang bukan pendapatan karena pada pencatatan di awal di LO yang pertama itu sudah dicatat sebagai pendapatannya sudah dicatat. Oleh karena itu, pada saat diterima, kita hanya mengurangkan piutang yang bertambah di awal, kemudian dikurangkan karena pada saat itu uangnya sudah kita terima. Kemudian di LRA itu kita catat pada akun perubahan sal di sisi debit dan di kreditnya pendapatan LRA. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.